pagi anak-anak, apa kabarnya sayang? Ibu tetap berharap kamu sehat selalu ya. Kembali tadi kita yang kedua, masih di bab yang kedua yaitu teks eksplanasi. Seperti yang sudah ibu sampaikan ya sayang, di pembelajaran ini kita ada 4 materi. Kita sudah membahas tentang aplikasi informasi teks eksplanasi, kita pengertiannya, kemudian hal yang terkait dengan teks eksplanasi dan juga informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi. Dan sekarang kita akan membahas tentang konstruksi informasi teks eksplanasi. Setelah kamu membaca contoh teks eksplanasi baik yang ada dalam buku cetak kamu atau dari media lainnya. Contoh teks eksplanasi tsunami, bioteknologi, teks eksplanasi gempa bumi, teks eksplanasi nenek moyang bangsa Indonesia, warna-warni pelangi, teks eksplanasi fenomena tradisi mudik lebaran, teks eksplanasi fenomena terjadinya salju. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Nah, ketika kamu akan mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, tadi Ibu sampaikan ya sayang beberapa contoh-contoh teks eksplanasi. Nah, banyak informasi atau banyak contoh lain lagi teks eksplanasi yang bisa kamu lihat di buku cetak kamu atau di media lainnya. Ingat, teks eksplanasi adalah teks yang membahas atau menjelaskan suatu proses, baik itu fenomena alam, baik itu sosial, baik itu budaya atau lainnya. Nah, yang harus kamu lakukan sayang ketika kamu mengonstruksi informasi teks eksplanasi adalah dengan menceritakan kembali atau memberi tanggapan. Jadi, kamu harus membaca teks eksplanasi tersebut sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai kamu baca, tentu kamu sudah memahami teks eksplanasi yang sudah kamu baca. Sudah? Dan setelah kamu memahaminya, kamu bisa menceritakan atau menyampaikan kembali teks eksplanasi yang sudah kamu baca. Setelah kamu menceritakan kembali teks eksplanasi yang juga dikatakan salah satu hal yang bisa kita lakukan teks eksplanasi, kamu juga bisa memberikan tanggapan terhadap teks eksplanasi yang sudah kamu baca. Jadi, kamu bisa menyampaikan, mengonstruksi informasi teks eksplanasi yang sudah kamu baca dengan dua hal yang kamu lakukan. Kamu bisa menceritakan kembali, itu kamu sudah termasuk mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, kamu memberikan tanggapan terhadap teks eksplanasi yang sudah kamu baca. Nah, salah satu bentuk dari tanggapan adalah komentar. Jadi, ketika kamu sudah selesai membaca salah satu contoh teks eksplanasi sayang, ini salah satu contoh teks eksplanasi, kamu bisa menceritakan kembali dan juga memberikan tanggapan. Nah, tanggapan yang kamu berikan salah satunya berbentuk komentar. Oke. Nah, komentar itu ketika kamu menyampaikan komentar terhadap teks eksplanasi yang sudah kamu baca, secara tidak langsung kamu sudah mengonstruksi atau membangun kembali informasi dalam teks eksplanasi yang sudah kamu baca. Nah, seperti kita bahas di pembelajaran sebelumnya yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu sayang berupa ilmu pengetahuan dan berupa urutan kejadian. Nah, kedua hal inilah sayang yang akan kamu temukan dalam teks eksplanasi. Ini yang Ibu jelaskan tadi, mengonstruksi informasi teks eksplanasi.
ya. Mengonstruksi informasi eksplanasi dapat dilakukan dengan menceritakan kembali atau memberikan tanggapan terhadap teks tersebut. Ini sudah Ibu jelaskan. Kemudian salah satu bentuk tanggapan itu yaitu komentar. Jadi ketika kamu berkomentar atau kamu menceritakan kembali isi teks eksplanasi, berarti kamu sudah mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Kemudian dengan memberikan komentar sayang di sini dikatakan secara tidak langsung kita telah mengonstruksi atau membangun kembali informasi dalam teks eksplanasi, yaitu informasinya itu berupa berupa pengetahuan dan urutan kejadian. Ini sudah kita bahas sebelum di pembelajaran sebelumnya ya sayang ya. Oke ya, bahwasanya informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian sebab akibat. Untuk menyampaikan atau memberikan komentar yang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memberikan komentar. Yang pertama adalah bentuk-bentuk komentarnya apa, kemudian isi komentarnya, dan yang ketiga cara menyampaikan komentar. Bentuk komentar ada 5 ya sayang ya, yaitu dapat berupa dukungan, pertanyaan, sanggahan atau penolakan, kritik, dan juga saran. Komentar definisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan atau respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Nah, komentar ada 2 sifat. Yang pertama bersifat positif dan yang bersifat negatif. Bersifat positif artinya menyampaikan keunggulan atau kelebihan. Sedangkan kalau dia bersifat negatif tentu dia akan menyampaikan kekurangan atau kelemahannya. Contoh komentar yang positif ya sayang, di sini kita baca, saya kira bacaan itu sangat jelas dan menyampaikan proses terjadinya banjir di kota-kota besar. Dikatakan bahwa pada umumnya banjir-banjir itu terjadi karena terganggunya daerah resapan air dan saluran yang terganggu. Akibatnya begitu turun hujan air terhambat alirannya dan lama-kelamaan menjadi air bah yang sangat berbahaya dan bisa menelan banyak korban. Nah, di sini dikatakan bahwasanya komentar ini mengatakan bahwasanya saya kira bacaan itu sangat jelas. Berarti di sini dia menyampaikan hal yang bersifat positif karena menyatakan keunggulan terhadap komentarnya. Kemudian di sini ini adalah komentar yang bersifat negatif. Data yang diungkapkan teks tersebut belum begitu jelas. Ini menyampaikan hal yang negatif. Fakta-faktanya, alasannya ada ya sayangnya, fakta-faktanya masih terlalu umum. Oleh karena itu, kita tidak dapat memperoleh informasi baru tentang proses terjadinya pergeseran bahasa ibu di kota ini, bahwa pergeseran kegiatan berbahasa itu dan seterusnya. Berdasarkan kalimat ini, kita bisa menyatakan bahwasanya komentar ini bersifat negatif karena menyatakan kekurangan komentar. Agar kita dapat mengomentari teks eksplanasi dengan benar, kita bisa melakukan analisis. Nah, analisis yang kita gunakan itu, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai berikut. Ini merupakan contoh-contoh pertanyaan yang dapat kita ajukan saat kita melakukan analisis terhadap teks eksplanasi agar kita dapat mengomentari teks eksplanasi dengan benar. Nah, yaitu fenomena apa yang menjadi fokus pembahasan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan rincian? Apakah sudah disampaikan dalam proses yang jelas? Yang ketiga, apa saja fakta yang dijelaskan dalam perincian teks tersebut? Yang keempat, bagaimana pola-pola pengembangan teks tersebut? Yang kelima, kata-kata apa saja yang menunjukkan pola-pola pengembangan teks tersebut? Dan berdasarkan pertanyaan ini, hasil analisis dari pertanyaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan.
bahwasanya apakah teks eksplanasi, yaitu pernyataan-pernyataan itu baik atau kurang baik, bagus atau tidak bagus, layak atau tidak layak, bermutu atau tidak bermutu, dan lengkap atau tidak lengkap.